Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di video ini, kami akan menjelaskan mengenai analisis arus kas. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Miftahul Jana dengan NPM 062040512445. Dan saya Disma Suci Rahmadani dengan NPM 062040510471. Dalam video laporan analisis arus kas ini terdapat dua submateri. Yang pertama, karakteristik laporan arus kas, dan yang kedua, melakukan analisis laporan arus kas berupa analisis pertumbuhan arus kas. Analisis arus kas dari aktivitas operasi, analisis arus kas dari aktivitas investasi, dan analisis arus kas dari aktivitas pembiayaan dan analisis arus kas bebas. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan materi mengenai analisis arus kas. Selamat menyaksikan. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membantu kegiatan pemerintah daerah. Kas merupakan saldo residual dari arus kas masuk dikurangi arus kas keluar yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dalam sebuah perusahaan. Arus kas atau cash flows merujuk pada arus kas masuk dikurangi arus kas keluar pada periode berjalan. Laporan arus kas atau biasa disebut laporan cash flow merupakan jenis laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama, terdapat aktivitas operasi penerimaan kas dan pengeluaran kas, yang kedua, aktivitas investasi, dan yang ketiga, aktivitas pendanaan. Selanjutnya yaitu rasio laporan arus kas. Yang pertama, rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar. Rasio ini menghitung kemampuan arus kas operasi dalam melunasi kewajiban lancar. Rasio ini diperoleh dengan membagi arus kas operasi dengan total kewajiban lancar. Melalui rasio ini dapat terlihat kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban lancarnya. Rasio arus kas operasi terhadap bunga digunakan untuk memenuhi kemampuan perusahaan dalam membayar bunga pinjaman kepada kreditor yang dananya bersumber dari arus kas operasi perusahaan. Rasio ini dihitung sebagai hasil antara arus kas dari operasi ditambah kas yang dibayarkan untuk bunga dan pajak dengan kas yang dibayarkan untuk bunga. Rasio arus kas operasi terhadap pengeluaran modal digunakan untuk mengukur arus kas operasi yang tersedia untuk pengeluaran investasi. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara arus kas operasi dengan kas yang dibayarkan untuk pengeluaran modal, seperti pembelian aset tetap, akuisisi bisnis, dan aktivitas investasi lainnya. Rasio arus kas operasi terhadap total utang menunjukkan kemampuan arus kas operasi perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya, baik kewajiban lancar maupun kewajiban jangka panjang. Dihitung sebagai hasil bagi antara arus kas operasi dengan total utang. Dan yang terakhir yaitu rasio arus kas operasi terhadap laba bersih merupakan rasio yang menunjukkan seberapa jauh penyesuaian dan asumsi akuntansi akrual memengaruhi perhitungan laba bersih. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara arus kas operasi dengan laba bersih. Selanjutnya yaitu teknik dan analisis arus kas. Analisis pertumbuhan arus kas dapat digambarkan dengan memperhitungkan arus kas tahun berjalan dengan arus kas tahun sebelumnya. Analisis pertumbuhan arus kas bermanfaat untuk mengetahui perkembangan atau pertumbuhan kas dari masing-masing aktivitas selama beberapa tahun, dan dapat digunakan untuk yang pertama, menilai bagus tidaknya fundamental fiskal, yang kedua, menilai, mengevaluasi, dan memproyeksikan arah kebijakan keuangan, dan yang terakhir, memperbaiki manajemen arus kas di masa depan.
Analisis arus kas untuk setiap komponen terdiri dari analisis arus kas dari aktivitas operasi, analisis arus kas dari aktivitas investasi, analisis arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan analisis arus kas dari aktivitas non-anggaran. Yang pertama yaitu aktivitas operasi. Aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber perdanaan dari luar. Arus kas masuk aktivitas operasi terdiri dari yang pertama yaitu pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah. Yang kedua yaitu dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Yang ketiga yaitu lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari selain pajak dan retribusi daerah. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Arus kas keluar aktivitas operasi terdiri dari belanja pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri. Belanja barang adalah pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain. Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan, untuk mengurangi harga atau menambah keluaran. Selanjutnya yaitu hibah. Selanjutnya yaitu bunga adalah balas jasa dari bank kepada nasabah atas jasa nasabah menyimpan uangnya di bank. Sedangkan bunga pinjaman adalah balas jasa yang ditetapkan bank kepada peminjam atas pinjaman yang didapatkan. Yang kedua yaitu aktivitas investasi non-anggaran. Arus kas masuk dari aktivitas investasi aset non-anggaran yaitu yang pertama, penjualan aset tetap dan aset lainnya. Aset tetap dalam akuntansi adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Sedangkan aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap, serta dana cadangan. Arus kas keluar dari aktivitas investasi aset non-keuangan, yaitu terdiri dari perolehan aset tetap dan aset lainnya. Perolehan aset tetap merupakan aset tetap yang dibeli dari pembelian tunai dicatat sebesar sejumlah uang yang dikeluarkan, yaitu termasuk harga faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aset tetap tersebut siap untuk dipakai seperti biaya balik nama, biaya angkut, biaya pemasangan, biaya pengiriman, dan sebagainya. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swak-kelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Yang ketiga yaitu aktivitas pembiayaan. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan terdiri dari penjualan surat utang atau obligasi pemerintah daerah. Obligasi dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu. Penerimaan pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain. Penjualan investasi jangka panjang merupakan penanaman aset dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan tujuan untuk menguasai perusahaan lain. Arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan terdiri dari pembayaran obligasi pemerintah daerah,
Dana cadangan yaitu dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Dan yang terakhir yaitu aktivitas non-anggaran yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran PFK. Dan yang terakhir yaitu arus kas bebas atau free cash flow, merupakan salah satu alat pengukur pertumbuhan, kinerja keuangan, dan kesehatan perusahaan. Biasanya, hal ini mewakili kas yang tersisa dari aktivitas operasional bisnis yang dapat digunakan untuk pembayaran dividen, ekspansi, atau pelunasan utang. Selain itu, aliran kas bebas dibagikan kepada para pemegang saham atau pemilik setelah perusahaan melakukan investasi pada aset tetap atau modal kerja yang diperlukan untuk kelangsungan usahanya. Cukup sekian video dari kami, terima kasih dan semoga bermanfaat.